Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Farah Magdalena, NIM 180903528. Jadi kali ini saya akan menjelaskan cara membuat query, form, sama report di Microsoft Excel. Jadi ya, di tampilan sini kita sudah lihat ini dari PPT yang sudah telah diberikan oleh Bapak Haji Eri. Jadi langsung aja. Di sini kita kasih data type-nya itu time or date. Di situ kita kasih medium date. Untuk US citizen-nya yes or no. Setelah itu kita lihat tampilannya. Jadi tampilannya kayak gini. Nah, ini tuh data-data yang sudah saya input terlebih dahulu sebelumnya. Ya, jadi di sini di employee ID-nya kita kasih primary key. Kenapa? Karena employee ID itu kan pasti unik gitu. Nah, cuman ada satu, nggak boleh terulang. Jadi kita kasih primary key. Sini sudah kita lihat juga formatnya. Employee ID dengan week-nya juga kita kasih primary key. Jadi kayak gini setelah di-input data-datanya. Untuk wage datanya juga sama, employee ID jangan lupa dikasih primary key juga. Untuk wage rate-nya currency karena berupa mata uang. Salary-nya jadi dia udah digaji atau belum gitu. Untuk currency ya dikasih primary key employee ID-nya. Dan ini tampilannya setelah data-data sudah diinput ke dalam formatnya. Nah, langsung aja ke soal yang pertama. Jadi kita disuruh membuat employee ID, last name, state, dan date hire dari employees yang ada di Delaware dan dipekerjakan setelah 31 Desember tahun 99. Nah, jadi langsung aja kita ke create. Setelah itu ke query design. Kita di sini pakai cuman employee aja tablesnya karena cuman itu aja yang kita perlukan untuk saat ini. Untuk field sesuai dari soal tadi kita isi last name. Employee ID dulu. Habis itu last name. Terus kita isi state dan date hire. Nah, di sini langsung aja kita kasih kriterianya. Tadi kan dia ingin yang ada di Delaware. Jangan lupa dikasih tanda petik 1. Dan date hire-nya harus lebih dari 31 Desember tahun 1999 saat dia dipekerjakan itu. Nah, kita kasih sortnya itu ascending untuk di employee ID. Langsung aja kita run perintahnya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Sini dilihat state-nya Delaware dan date hire-nya pun begitu, sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya itu sama sebenarnya, cuman kita di sini mintanya last name, first name, date hire, dan perintahnya itu yang ada di Delaware atau yang bekerja setelah tanggal 31 Desember tahun 99. Langsung aja kita create query design. Dan kali ini kita juga masih menggunakan employee aja. Di add. Setelah itu fieldnya sesuai yang tadi. Itu pertama last name, first name. Kemudian kita kasih date hired. Setelah itu state ya. Setelah itu kita kasih aja kriterianya. Tadi kan pengennya itu yang ada di Delaware aja, dan atau or. Kita lihat di sini di bawah kriteria itu ada or. Nah, di or itu kita kasih aja lebih dari 31 Desember tahun 1999. Langsung aja.
Setelah itu kita sort untuk ascending supaya lebih teratur ya, dari yang terbesar ke terkecil, kecil ke besar ya, kayak gitulah. Kita run. Nah, kayak gini datanya. Jadi kita lihat di sini ada yang MD yang bukan dari Delaware karena perintahnya tadi itu OR. Ya kan, OR bukan kriteria dua-duanya harus dipenuhi gitu, nah salah satunya aja. Jadi kita bisa dilihat di sini. Detailnya juga seperti itu. Nah, setelah itu soal selanjutnya kita pengen cari total dari jam kerjanya US citizen dan yang bukan US citizen. Nah, jadi kita di sini langsung aja create lagi, terus ke query design. Nah, kali ini kita butuhkan data dari employee dan hours worked, karena kan tadi diminta total dia bekerja employee-nya ini. Nah, kita add. Nah, di sini jangan lupa kita hubungkan employee ID-nya karena mereka saling berhubungan. Langsung aja kita isi sesuai tadi yang ada di soal. Itu yang pertama hours, karena dia mintanya diganti judulnya total work hours, jadi kita total hours worked, jadi kita kasih total work terus dikasih titik 2 gitu, spasi baru hours, perintah hoursnya. Nah, setelah itu sebelahnya kita kasih US citizen. Kita lihat, jadi nanti yang ditampilkan tuh warga Amerika atau tidak gitu. Nah, di perintah sort ini kita kan tadi mintanya total ya, jadi kita klik dulu fieldnya, terus kita total. Nah, di total group by-nya itu nanti diganti jadi sum. Nah, jadi sum ini adalah perintah untuk menambahkan. Jadi nanti di total untuk masing-masing pekerja, total dia bekerja untuk US maupun non US. Langsung di run aja untuk melihat hasil dari ini. Jadi total hours-nya untuk US citizen segitu dan yang bukan US 160, seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya itu kita disuruh buat total dari gaji yang belum terbayarkan di minggu pertama. Tapi ini berarti berlaku untuk yang salary-nya belum terbayarkan, sehingga kita butuh ketiga-tiganya, employee dan wage datanya, yaitu kita langsung add aja. Jangan lupa untuk menghubungkan employee ID-nya supaya datanya saling berkaitan ya. Nah, jadi yang pertama kita kasih last name, terus field yang kedua kita kasih employee ID-nya, terus field yang ketiga itu kita kasih week, dan yang terakhir itu rumus dari gaji yang belum dibayarkan ini ya. Jadi rumusnya itu kita pakai tanda kurung siku gitu, hours dikali dengan wage rate-nya. Nah, sehingga nanti akan menampilkan total ini gaji. Seperti itu. Nah, karena kita mintanya tadi untuk yang belum menerima gaji, jadi kita pilih salary, tapi nggak usah ditampilin di view, nggak apa-apa, jadi di uncheck aja boxnya di minggu pertama ya. Dan untuk salary-nya diminta yang belum menerima gaji, jadi kita kasih perintah no di situ. Nah, jangan lupa di sini currency ya, karena dia mata uang gaji. Nah, currency, jadi nanti inputnya itu di view ada dolarnya, ada dollar sign-nya, kayak gitu ya. Jadi langsung aja, mungkin karena udah semua kita input, kita
sebentar aja. Nah, ini tampilannya untuk minggu pertama, tapi ya untuk minggu pertama yang kayak gini, dan total yang belum dibayarkan seperti itu, karena minggu pertama tadi dan non salaried yang belum dibayar gajinya ya. Nah, terus selanjutnya itu ini overtime amount out for hourly employees who earn overtime during week. Jadi kita kasih kita mau buat ini yang buat bekerja lebih dari 40 jam. Nanti dikalikan 1,5 karena kan dia lembur tuh hitungannya. Nah, kayak tadi masih langkah-langkahnya, tiga-tiganya dimasukin. Terus kita masukkan fieldnya sesuai apa yang diminta tadi, last name. Selanjutnya itu employee ID, kemudian mana ya? Di sini kita menuliskan rumus sendiri karena kan tadi dimintanya yang overtime. Jadi buka kurung biasa, terus siku jamnya atau hours, terus tutup siku. Nah, di sini kita kurangkan 40 karena kan tadi yang lebih dari 40 jam yang dia mau kasih gajinya itu dikalikan 1,5 seperti itu. Jadi dikali wage rate dan dikalikan 1,5 setelah dia dikurangkan lagi itu. Nah, seperti itu. Jangan lupa di sini ubah jadi currency karena dia mata uang gaji. Terus selanjutnya di sini kita pilih untuk minggunya ya. Minggu keberapa tadi tuh yang diminta, ya kan? Jadi yang diminta tuh minggu kedua, dan untuk jam kerjanya tuh lebih dari 40 tadi dibilang. Jadi kita kasih data yang kita maunya itu yang lebih dari 40 jam kerjanya employees-nya ini. Jadi ini tadi rumusnya ya. Jadi kan kalau misalnya 60 jam tuh dikurang 40 berarti 20 jam dia lembur, terus dikalikan wage rate, terus dikalikan 1,5 karena dia lebih. Nah, setelah itu langsung aja kita bisa run. Kita lihat hasilnya. Jadi ada Brady dan Howard itu 55 jam, 50 dan 50, dan ini gaji yang akan mereka terima selepas dari 40 jam itu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada bikin parameter ya, parameter query di sini. Untuk non-salaried workers only. Jadi untuk yang nggak belum menerima gaji, kita mau lihat siapa aja gitu kan. Misalnya datanya ini kan mungkin mumpung datanya kecil jadi terlihat, cuman kalau misalnya banyak tuh, nah tinggal gini aja caranya. Kita bikin parameter query-nya, tinggal dihubungkan, terus fieldnya kita kasih sesuai perintahnya tadi itu, maunya last name, terus field keduanya itu first name, terus yang field untuk ketiganya itu minggu keberapa, minggunya, dan yang keempat ini hours ya, jam. Terus ini salary nih, karena kita kan mintanya non salary, kita uncheck aja supaya dia nggak masuk ke view. Jadi di sini kita kasih no karena kita mintanya yang non salary supaya dia nggak muncul yang sudah digaji. Dan di sini kita kasih perintah buka kurung enter week number. Jadi kalau kita mau cari yang minggu pertama atau minggu kedua siapa yang belum digaji gitu loh, ya kan, nanti jadi lebih enak kalau misalnya datanya banyak gitu loh. Nah, oh iya, ini dikasih spasi dulu, ketinggalan. Nah, itu ini mau minggu berapa nih gitu kan.
pengennya misalnya satu, ini langsung ada minggu pertama berapa jam bagi orang-orang yang non salaried ini, yang belum dikasih gaji. Di minggu pertama berapa mereka kerja. Nah ini misalnya kedua berapa jam di minggu kedua yang non salaried. Jadi seperti itu caranya supaya kita lebih mudah aja gitu kan. Nah selanjutnya itu kita akan membuat report. Jadi ketik diklik dulu hours worknya, terus kita create, terus ke report. Di sini kita lihat datanya, kita add grup berdasarkan ini employee ID kan. Nah di sini kita sudah lihat, jadi nggak ada yang berulang. Nah di sini kita klik aja itu kolom ini hoursnya, karena minta dijumlahkan, jadi kita jumlah sum total terus untuk menjumlahkan jam kerjanya masing-masing employee. Ini berdasarkan employee ID ya. Nah jadi kayak gini. Untuk view-nya kayak gitu, seperti ini untuk print view-nya. Nah kayak gitu. Untuk selanjutnya misalnya mau ubah logo, nah kita tinggal klik aja, klik logo, terus nanti didesain ke logo ya, terus masukkan logo yang mau dimasukkan, yang mau diinput tuh yang mana. Nah di sini kan kepotong logonya. Supaya nggak kepotong ya kita kasih property seed, terus di size mode-nya itu kita kasih stretch, jangan clip, supaya dia stretch muat dalam kotak kecil ini. Jadi cara ubah logo itu, sedangkan untuk ubah ininya, judulnya itu tinggal diklik aja, terus misalnya hours worked, nah kayak gitu, terus enter, sudah jadi itu cara ganti logo dan ininya, atasnya judulnya itu. Nah selanjutnya kita mau buat report lagi, tapi melalui query design. Jadi kita buat tuh tiga-tiganya ya, dua, karena yang dibutuhkan employee sama hours worknya aja. Jangan lupa untuk dihubungkan lagi. Terus kita kasih last name, maunya last name, terus ada first name-nya, terus kemudian kita kasih minggu ya minggunya, kemudian jam. Nah jadi kayak gini view-nya untuk query-nya yang mau kita jadikan report nanti. Jadi kayak gini untuk tampilan query-nya, terus tinggal ke create aja, terus report. Ya, nah ini tadi hasil dari query yang kita buat. Gimana tampilannya kalau kita jadikan report. Kalau mau ganti ini tinggal diganti aja, diklik, diganti hours work gitu kan, by names. Kemudian source-nya tapi nggak apa-apa, so, ini yang underscore q, hours work by names underscore, karena dia query. Yang tadi report ya, biarin aja apa-apa. Nah kita lihat sini, melalui query yang baru tadi kita bisa buat report. Terus karena berulang namanya, kita jadikan satu aja, terus judulnya di drag
aja ke atas supaya dia langsung satu gitu, nggak berulang. Nah jadi kayak gini tampilannya untuk reportnya. Nah seperti itu. Jadi untuk weeknya ini 21 ini bisa di ya, bisa di setting sendiri kalau misalnya mau berurutan 1 dan 2 gitu kan, ada di add a sort, terus nanti di week aja pilih opsi week. Nah selanjutnya kita mau membuat form employee, misalnya formulir gitu kan buat employee masing-masing. Tadi ini untuk employee yang bernama Joe Brady. Langsung aja kita ke desain, view desainnya supaya kita bisa edit di sini. Nah di sini ada kita. Sini kita bisa lihat ada, tapi nanti ini diisi ya, maksudnya diisi sama diisi dengan employee-nya, misalnya siapa employee tadi, Joe Brady atau gimana gitu kan. Nah kita drag aja tuh housework di ke bawah, putar, next, terus finish aja. Nah di situ kita bisa lihat untuk ininya, datanya, subformnya. Kita hapus saja untuk employee ID-nya ya, langsung di delete aja. Nah sudah ada week dan hours ya gitu kan. Nah ini nanti satunya buat inputnya, satunya kayak ya kayak gini tampilannya. Kalau misalnya bukan design view, cuman viewnya aja. Di situ kita bisa, kalau mau record berarti nggak dipencet gitu kan. Kalau mau isi form baru ya bisa pencet yang itu yang ada kuning-kuningnya di bawah. Nah kalau misalnya mau view yang employee lain tinggal di kiri kanan aja dipencet kayak gitu. Kita ganti judulnya employee hours worked. Nah seperti ini untuk formnya. Kita save ya, save as. Ya ini ya tampilannya. Jadi ini tadi data-datanya yang sudah kita kerjakan ya. Mungkin dari situ saja penjelasan yang bisa saya kasih mengenai cara pembuatan query dan forms dan report. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang salah, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.